Halo, apa kabar anak-anak? Selamat bertemu kembali dengan saya. Setelah sekian lama kita tidak mengadakan tatap muka atau pembelajaran secara offline atau secara luring. Kali ini saya akan menyampaikan materi sehubungan dengan asesmen nasional yang akan diselenggarakan, yang akan kalian ikuti. Saya akan menyampaikan materi tentang survei lingkungan belajar. Kita akan bahas satu persatu materi tersebut, pengertiannya dulu. Yang pertama pengertian tentang lingkungan belajar. Apakah lingkungan belajar itu? Lingkungan belajar adalah latar belakang tempat berlangsungnya pendidikan, baik secara formal maupun secara tidak formal. Itu menurut Sulo dalam Minarni tahun 2006. Di dalam pendidikan itu ada dua, pendidikan formal dan pendidikan tidak formal atau non formal. Pendidikan formal didapat dari pendidikan secara langsung di sekolahan. Kalau tidak formal bisa pendidikan yang didapat di lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Lingkungan belajar menurut Dewantara dalam Watuyo tahun 2008 itu ada 3, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut sebagai tripusat yang mempengaruhi manusia secara bervariasi. Sadar atau tidak sadar, kita, kalian semua itu akan terpengaruh dengan lingkungan yang kalian dapat, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, di mana pengaruh ini akan membentuk manusia secara bervariasi, baik karakter, pengetahuan, wawasan dalam kehidupan mereka. Jenis lingkungan belajar itu ada 2, yaitu lingkungan belajar sosial dan lingkungan belajar non sosial. Adapun lingkungan belajar sosial itu mencakup lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial siswa, dan lingkungan keluarga. Jadi lingkungan di mana kita berinteraksi, ya, mengadakan hubungan timbal balik, seringkali disebut dengan hubungan sosial, baik itu ada di sekolahan, baik itu ada di lingkungan kalian sendiri, antar siswa, dan juga dalam keluarga, itu lingkungan sosial. Sedangkan non sosial itu cakupannya adalah segala sesuatu yang mendukung, ya, lingkungan belajar. Dalam lingkungan belajar tersebut, sini contohnya adalah letak sekolah kita atau gedung, kemudian rumah kita atau rumah siswa, kondisinya mestinya, alat belajar yang dimiliki siswa, keadaan cuaca, pencahayaan, waktu belajar siswa. Ini disebut dengan lingkungan belajar non sosial. Tujuan dari SLB, survei lingkungan belajar, itu adalah yang pertama mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Yang kedua, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mendorong perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi ada tujuan setelah informasi terkumpul,
tentang proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, kemudian kualitasnya terukur, ya, bisa diketahui. Akhirnya nanti ada satu perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin peningkatan sarana dan prasarana. Minimal kita tahu sebenarnya apa saja yang mendukung dalam lingkungan belajar tersebut, sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Berikutnya, aspek yang diukur adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi aspek yang diukur adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Cakupannya apa saja? Yang pertama adalah indeks sosial ekonomi yang meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan ini, ya, sehubungan dengan indeks sosial ekonomi. Kalian bisa menjawab apa adanya saja. Berikutnya adalah kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dukungan efektif, aktivasi kognitif. Jadi sehubungan dengan kualitas pembelajaran yang kalian dapatkan. Nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan tersebut. Aspek yang diukur dalam adalah iklim pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Berikutnya adalah iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa, kondisi keamanan siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Ini sehubungan dengan seperti, ya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, di mana keamanan sangat dibutuhkan, yang memastikan di mana semua institusi atau semua komponen-komponen yang ada di satuan pendidikan itu benar-benar aman dari paparan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya, iklim kebinekaan sekolah yang meliputi praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru dan atau kepala sekolah, dan kebijakan dan program sekolah. Yang berikutnya adalah pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan untuk refleksi guru. Sasaran dari survei lingkungan belajar adalah siswa, di mana siswa ini adalah maksimum 45 siswa yang dipilih secara acak, dilaksanakan di hari kedua dengan waktu 30 menit. Jadi kalian beruntung karena kalian terpilih, sehingga nanti kalian bisa melaksanakan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang survei lingkungan belajar. Ada pengalaman, ya, ada pengalaman. Kemudian sasaran yang kedua adalah guru dan kepala sekolah. Jadi semua guru diharapkan berpartisipasi, diberi waktu 2 minggu. Partisipasi guru dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi ada satu gambaran, ya, tentang lingkungan sekolah itu bagaimana yang ada di satuan pendidikan tersebut. Berikut akan saya sampaikan contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal survei lingkungan belajar atau SLB. Dengan contoh-contoh soal yang saya berikan ini, minimal ada gambaran dari kalian semua, sehingga nanti kalau ada soal-soal yang mungkin mirip atau sama, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kita akan lihat. Dalam hal kenyamanan siswa berinteraksi dengan guru, seberapa sering kamu merasakan? Jadi ini adalah yang kamu rasakan, ya.
dalam hal berikut ini ya. Dalam hal berikut ini. Berikan tanda checklist pada kotak dalam setiap baris. Jadi kalau di komputer berarti diklik. Pilih salah satunya ada jawabannya ini ada 4. Tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Ini yang kamu pilih nanti diberi diklik saja. Soal yang pertama atau A. Apabila saya terlihat murung, guru memberikan perhatiannya. Jadi pada saat kalian murung ini, guru memberikan perhatian atau tidak? Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Kemudian soal yang kedua atau B. Sebagian besar guru tertarik untuk mendengarkan bagaimana kondisi siswanya. Jadi sebagian besar. Jadi kondisi siswa itu bagaimana? Guru tertarik atau tidak? Atau cuek? Kamu jawab saja apa adanya. Jadi tidak tertarik, jarang tertarik, sering tertarik, dan selalu tertarik ini ya. Jadi kata-kata kuncinya adalah guru tertarik. Sebagian besar guru tertarik. Soal yang ketiga atau C, merasa nyaman mencurahkan masalah kepada guru. Jadi kalian itu merasa nyaman mencurahkan masalah kepada guru atau tidak? Selalu merasa nyaman, sering merasa nyaman, jarang merasa nyaman, tidak pernah merasa nyaman. Kemudian yang keempat atau D, merasa senang belajar dengan guru di sekolah. Jadi kalian senang atau tidak belajar dengan guru di sekolah tersebut? Selalu senang, sering senang, jarang, tidak pernah. Soal berikutnya berkaitan dengan bagaimana guru mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir secara kreatif. Seberapa sering hal seperti ini terjadi di kelasmu? Seberapa sering hal seperti ini terjadi di kelasmu? Yang pertama atau A, para guru memotivasi siswa atau memberi dorongan ya untuk mencari variasi solusi dari satu masalah dalam pengerjaan tugas. Jadi para guru memberikan motivasi atau dorongan untuk mencari variasi. Jawabannya selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Soal yang ketiga atau B, kedua atau B, para guru memastikan tidak ada siswa yang menyontek pekerjaan siswa lainnya. Ini sehubungan dengan kejujurannya. Pada saat ulangan biasanya guru sering mengawasi siswa dengan ketat atau tidak. Ya. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Soal yang ketiga atau C, para guru mendorong siswa untuk terbuka pada ide-ide baru. Jadi mendorong siswa untuk terbuka pada ide-ide yang baru. Memberikan motivasi atau memberikan dorongannya. Selalu, sering, jarang, atau tidak. Nah, pernyataan berikutnya, yang pertama, mendiskusikan cara menyelesaikan satu masalah dengan teman atau kelompok. Jadi setiap kali ada masalah atau soal atau yang dikerjakan, kalian mendiskusikan dengan teman atau kelompok. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Soal yang kedua atau B, mempertahankan pendapat dengan bukti. Jadi kalau kalian punya pendapat, kalian mempunyai bukti yang kuat pada saat debat, pada saat disangkal, apa kalian mempertahankan dengan bukti. Selalu, sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. Selalu itu pasti. Sering itu artinya ya kadang-kadang ya tidak. Jarang ini sekali-sekali ya, sekali-sekali mempertahankan, sekali-sekali tidak. Kemudian tidak pernah sama sekali, tidak pernah. Ya sudah ya. Meskipun punya bukti ya sudah. Ya memang saya salah gitu ya. Sehubungan dengan pendapat ya, pendapat dan bukti. Tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Pantang menyerah. Artinya kalian memiliki kekuatan semangat yang luar biasanya kalau kalian menjawab selalu. Tapi kalau sedikit-sedikit nggak bisa, sedikit-sedikit nggak bisa. Atau mungkin sering artinya ya pernah menyerah,
tapi hanya beberapa kali. Jarang artinya ya, menyerahnya lebih banyak daripada pantang menyerahnya. Nah, tidak pernah, ya, artinya ini selalu menyerah terus ya toh. Yang terbalik loh ya, karena ini pernyataannya tidak mudah, itu artinya pernyataan positif. Pernyataan positif jawabannya kalau yang terbaik berarti yang terbaik di sini selalu ya. Kalau di sini mudah menyerah ya, kalau di sini mudah menyerah ya tidak pernah mudah menyerah, gitu ya maksudnya. Soal berikutnya yang A atau yang pertama, membicarakan pengalaman saya di sekolah. Mungkin kalian sharing dengan teman kalian, pengalaman menarik kalian diceritakan dengan teman. Nah, boleh dengan guru, atau mungkin karena ini tidak disebutkan di mana, mungkin di rumah ya, dengan keluarganya. Soal yang kedua adalah makan bersama. Di rumah pernah makan bersama enggak? Sekolahan atau dengan teman? Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Ibadah atau doa bersama. Ya, ibadah atau doa bersama. Selalu, sering, jarang. Jadi nanti kalian kira-kira prosentasinya ya. Prosentase. Meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal ringan, ngobrol ringan ya. Ngobrol ringan. Musik, film, lingkungan tempat tinggal dan lain-lain. Mungkin game ya, bisa jadi ringan ya, jangan hal yang berat, hal yang ringan. Mengerjakan tugas dari sekolah bersama. Jadi mengerjakan tugas bersama dengan teman yang lain. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Mencari materi belajar bersama, mengunduh aplikasi, membeli buku panduan belajar, dan lain-lain. Ini dilakukan bersama, bukan sendirian ya. Mencari materi belajar bersama. Dilakukan dengan teman lain, dengan teman yang lain. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Soal berikutnya, orang tua menghindari pertemuan dalam kegiatan sekolah. Contoh adalah hari pertama masuk sekolah, pembagian rapot, sosialisasi, rapat komite, dan yang lainnya. Kalau ada undangan dari sekolah, apakah orang tua menghadiri atau tidak? Ini pernyataannya seperti itu. Kalau orang tua tidak pernah absen ya selalu, sering pernah absen, jarang menghadiri gitu ya, bahkan tidak pernah sama sekali. Ya, orang tuanya tidak mau ya, untuk datang ke sekolahan. Yang kedua, sekolah menghadirkan orang tua atau narasumber untuk menginspirasi dan memotivasi belajar. Jadi sekolah ini mendatangkan narasumber atau orang tua. Contoh narasumbernya adalah dokter, polisi. Sekolah kita pernah ya menghadirkan narasumber ya, dokter. Saya mengangkat tema bahaya penyakit AIDS, bahaya merokok, dokter. Polisi taat pada peraturan tata tertib lalu lintas misalnya. Jawaban kalian apa? Sekolahan yang kalian di sekarang ini, apakah selalu, apakah sering, apa jarang, atau tidak pernah? Orang tua memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Jadi orang tua memberikan dukungan ya, mendukung kalian ya, kalau ada izin disampaikan orang tua, itu orang tua menyetujui. Ekstrakurikuler, kokurikuler, pentas seni, studi tour, dan lain-lain ya. Mungkin ada kemah, orang tua memberikan izin, biasanya ada surat izin dari orang tua. Selalu mengizinkan, sering, jarang, dan tidak pernah mengizinkan. Seberapa tertarikkah kamu dengan soal-soal yang telah disajikan? Ini kan dikerjakan hari kedua setelah kalian mengerjakan soal literasi dan soal numerasi. Kalian tertarik tidak dengan soal tersebut? Ya, tidak tertarik, biasa saja. Dan sangat tertarik. Ya. Jawab sesuai dengan
kondisi dan keadaan kalian. Apakah materi pada soal yang kamu kerjakan sudah pernah dipelajari sebelumnya di sekolah? Jadi materinya ini apakah sudah pernah dipelajari atau tidak? Soal literasi sudah pernah? Belum pernah? Numerasi sudah pernah? Belum pernah? Ini di presentasi, soal-soalnya di presentasi. Sebagian besar ya sudah pernah atau belum pernah. Kemudian seberapa sering kamu mengerjakan soal dengan format berikut, seberapa sering kamu mengerjakan soal dengan berikut. Jadi saat guru memberikan evaluasi atau tugas, seberapa sering ya. Pilihan benar lebih dari satu. Jadi pilihan benar lebih dari satu. Kemudian geser dan letakkan, drag and drop atau menjodohkan ya. Sering, jarang, tidak pernah. Pilihan ganda kompleks ini adalah sama ya. Pilihan ganda tetapi jawabannya lebih dari satu. Soal isian yang diberikan guru itu soal yang mana? Sering, kalau misalnya pilihan benar lebih dari satu, sering yang pilih sering, jarang ya jarang, tidak pernah ya tidak pernah, dan seterusnya. Demikian yang saya sampaikan, moga-moga bermanfaat ya, dan membantu kalian di dalam menghadapi AN, Asesmen Nasional. Moga-moga nanti kalian bisa mengerjakan lancar, sukses, tidak ada kendala apapun, tidak ada masalah apapun, dan semua untuk tujuan kemajuan dalam pendidikan ya. Dan saya percaya kalian bisa menyelesaikan dengan baik, bisa mengerjakan dengan baik. Tetap semangat, menjaga kesehatan, dan melakukan yang terbaik. Terus kembangkan kompetensi kalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.